Kita telah melanjutkan pembacaan kita dan menyelesaikan 2 Korintus. Lalu kita masuk di dalam suratan Galatia. 2 Korintus ditutup dengan kekhawatiran Paulus. Beberapa hal yang menjadi kekhawatiran Paulus karena keadaan-keadaan yang terjadi di antara jemaat Korintus. Pertobatan yang tidak seutuhnya. Pasal yang ke-12 ayat 20. Aku khawatir bila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Sebab di dalam kamu masih ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisik, keangkuhan, kerusuhan. Pertobatan yang tidak sempurna sebab masih bersifat daging. Galatia 5 kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Sama dengan apa yang masih ada di tengah jemaat Korintus. Dengan kata lain, jemaat Korintus masih bersifat daging. Jadi inilah yang menyebabkan Paulus khawatir. Pertobatan yang masih berbau daging. Ayat yang ke-21 pasal 12. Aku khawatir bila aku datang, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa tetapi belum bertobat. Masih hidup di dalam daging. Pertobatan yang seperti ini menyebabkan kita tersandung. Pertobatan, sudah masuk ibadah, sudah ke gereja, tapi masih hidup di dalam daging. Hal-hal inilah yang menggugurkan iman kita. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita tidak teguh, tidak kuat, tidak kokoh. Sebab itu di pasal 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Sebab apa? Pertobatan yang tanggung-tanggung, pertobatan yang tidak tuntas, pertobatan hanya sekedar beribadah tapi tidak merubah
cara hidup kita. Kamu tidak akan tahan uji. Kalau mau bertobat, lakukan dengan sepenuhnya pertobatan kita. Kalau mau bertobat, jangan membiarkan diri kita menjadi bagian-bagian yang diperuntukkan. Galatia 5, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan Allah, tidak masuk. Sayang, kita tidak melihat bagaimana Kristus itu ada di dalam diri kita. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, pertobatan itu akan menjadi pertobatan yang sempurna. Karena kita akan ditegur. Tiap kali kita melakukan kesalahan-kesalahan atau akan melakukan kesalahan, Kristus yang di dalam kita akan menegur kita. Dan kita akan punya telinga yang mendengar. Seringkali kita mendengar roh Allah berbicara, tapi karena daging lebih kuat dari roh kita, hingga kita tidak melakukan apa kehendak roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan daging. Pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16. Bersama kita baca, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Sampai mana tingkat ibadah kita? Sampai di mana kita berjalan iring Tuhan? Berapa lama iring Tuhan tidak menjadi jaminan, tidak menjadi jaminan kita hidup di dalam Kristus. Akan terbukti, saudara, akan nyata, akan terbukti bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kata ayat 5 pasal 13, sebab jika tidak demikian, jika Kristus tidak ada di dalam diri kamu, kamu tidak akan tahan uji. Mudah goyah, bahkan mudah jatuh. Kondisi akhir zaman, iman-iman yang tumbang. Kondisi akhir zaman, kita tidak melihat adanya orang-orang yang kuat, adanya orang-orang yang kokoh. Tapi di mana-mana kita dengar kejatuhan. Mengapa? Karena pertobatan yang tanggung-tanggung. Hidup mengatakan diri beriman, tapi tidak hidup di dalam roh. Mengatakan diri beriman, tapi tidak hidup di dalam roh. Kita masih hidup di dalam daging, masih ada. Paulus berkata, aku khawatir. Kita bukan hidup di zaman semua iman menjadi kuat. Bahkan Injil Lukas 8, Yesus berkata, apakah anak manusia akan menjumpai iman pada waktu ia datang? Mengapa? Karena identitas kita Kristen.
KTP kita Kristen, tapi hidup tanpa Kristus. Kelihatan orang beriman. Hari Minggu orang temukan kita ke gereja, bawa Alkitab, tapi tidak ada hidup Kristus di dalam kita. Disayangkan saudara, karena kekristenan bukan secara lahiriah, tapi apakah Kristus ada di dalam kita? Yang dicari Allah bukan sekedar kekristenan, tetapi Kristus yang harus ada. Di luar itu kita akan gagal. Sebab itu Galatia di awal ayat yang ke-6, Galatia 1 ayat 6, aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, yang memutarbalikkan Injil Kristus. Kamu begitu lekas berbalik. Aku heran, kata Paulus. Kamu lupa bahwa oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Ingat, pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Jangan lepaskan pengharapan akan Kristus. Jangan mudah goyah. Jangan iman kita gampang diombang-ambingkan. Firman Kristus adalah firman yang menguatkan. Kalau ada Injil lain yang kamu dengar, jangan ikuti. Kita punya satu Injil, Injil kebenaran Kristus. Kalau ada yang lain, kalau ada Injil-Injil lain yang disodorkan kepada kita, ayat yang ke-9, terkutuklah. Pegang iman kita, saudara. Pegang pengharapan iman. Jangan bersifat munafik. Kelihatannya beribadah, tetapi kuasa ibadah, 2 Timotius 3 berkata, kamu tolak. Buktikan iman kepada Kristus adalah pengharapan kita. Pegang iman itu. Apalagi Yesaya berkata, hanya dengan sepiring makanan atau 2-3 potong roti kamu tukar iman. Jaga. Jangan kita biarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu dengan murah kita perjualbelikan. Perhatikan, ada iman yang kokoh yang diberikan Allah kepada kita. Kalau masih ada perkara-perkara daging seperti yang jemaat Korintus ditegur oleh Paulus, bersihkan diri kita. Buang itu dari iman kita, sebab itu akan menjadi racun di dalam iman kepada Allah. Perkara-perkara daging, aku khawatir, kata Paulus, karena perkara-perkara itu yang akan memisahkan kita dengan Allah. Pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga,
ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kita bukan menerima berkat karena melakukan Taurat, tapi kita menerima berkat Abraham melalui iman. Jangan iman kita tadi dirusak oleh perkara-perkara daging. Jaga, perhatikan tema wilayah 7, kasih yang menjadi dingin. Perhatikan, kalau begitu jawabannya adalah kenapa kasih menjadi dingin? Jawabannya adalah karena masih hidup di dalam daging. Apakah wilayah 7 tidak bertobat? Bertobat. Tapi tanggung. Siapa bilang enggak bertobat ke gereja kok? 90% kalau kebaktian doa puasa wilayah, 90% hadir. Jemaat yang lain, wilayah lain, separuh mungkin nggak ada. Tapi kita melihat wilayah 7, 90 lewat lagi. Tetapi tanggung. Lalu kasihnya membeku. Harus diapakan? Dipanasi lagi. Harus dihangatkan lagi. Harus dilumerkan lagi kebekuan itu. Dicairkan. Kiranya Family Camp wilayah 7 akan mencairkan. Segala yang beku akan dicairkan. Kita doakan supaya ada kehangatan kasih Allah yang akan mencairkan kebekuan kasih. Tidak ada wajah yang kaku lagi. Memang orang-orang dari barat sana wajahnya beku. Tapi harus dicairkan. Tidak ada lagi wajah yang beku. Tidak ada lagi wajah yang dingin. Tetapi ada wajah yang hangat. Karena ada kasih Allah.
Ujilah, kata ayat tadi, apakah engkau ada di dalam Kristus. Kalau ada di dalam Kristus ada kehangatan. Kalau tidak ada Kristus, beku, saudara. Ibrani berkata, karena Allah adalah api, Dia menghangatkan, Dia membakar. Dia akan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menikmati kasih Allah. Supaya kita kuat. Tadi dikatakan kalau enggak, kamu tidak tahan uji. Kalau tidak, kamu akan gugur. Kalau tidak, kamu akan gagal. Dan kita tidak mau ada satu wilayah Bulak-Seren yang gagal. Semua harus tetap kuat. Berdiri dengan teguh. Kekuatan yang daripada Allah akan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ku datang wilayah 7 bisa tampil ke depan. Oleh kuasa kasih-Mu, melingkupi Allah yang akan memberkati kita.
3, 4, 5, dan 6 diberkati Tuhan. Hingga ibadah kami sebentar sore menjadi ibadah yang diberkati Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati atas kami. Dan kalau wilayah 7 kembali besok, mereka kembali dengan berkat Tuhan. Mereka diubahkan, mereka diselamatkan, mereka kembali hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih. Engkau menyertai, membuka acara Family Camp wilayah 7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.